Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memaksakan jodohmu dengan mantan ketika mantan sudah bahagia bersama orang lain. Nah, jadi kita tahu persis jika pada saat ini mantan sudah bahagia bersama pasangan barunya, tetapi kita masih menginginkannya, kita masih mencintainya. Perasaan cinta di dalam hati kita selalu hadir, kerinduan juga begitu, maka kita ingin dia tetap kembali kepada kita, apapun keadaannya. Ya, nah maka apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Sementara tentu mantan sudah tidak bisa kita temui lagi, mantan sudah tidak bisa kita hubungi dengan telepon, dengan WhatsApp, dan seterusnya. Kita hanya bisa melihat kebahagiaan mantan dari jauh. Jadi ya, selalu saya katakan, ketika memang kita masih menginginkan sesuatu, insya Allah ada jalan di sana. Ya, jadi ketika orang menginginkan sesuatu, ada jalannya. Ketika ada keinginan, pasti ada solusinya. Ketika semua jalan menuju mantan sudah tertutup, itu kan secara fisik ya. Tetapi kan kita masih punya jalan doa untuk mengembalikan mantan kepada kita. Nah, doa seperti apa dan doanya apa? Kan pertanyaannya selalu itu. Yang bisa memaksa mantan untuk kembali kepada kita. Yang pertama ya, kita harus tahu persis bahwa jika misal mantan ini memang ditakdirkan bukan jodoh kita. Takdir itu sesuatu yang suka ataupun tidak, senang ataupun tidak harus kita terima. Tidak bisa kita tolak kecuali dengan doa. Nah, itu harus kita ketahui. Jadi satu-satunya yang bisa mengubah takdir, menolak takdir adalah doa. Adalah ketika kita tidak pernah menyerah dalam doa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali dengan doa. Nah, jadi kalau kita masih mau berdoa, bahkan takdir pun masih bisa berubah. Allah kabulkan doa kita, takdir akan berubah. Jalan hidup kita dan mantan jadi berubah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Itu kita harus pahami betul, ya. Sehingga ketika kita punya keinginan, kita tahu bahwa doa itu bisa mengubah takdir, maka kita tidak menyerah. Oh, ternyata ada usaha yang bisa kita lakukan. Kita berusaha ngejar-ngejar mantan. Itu tidak akan mengubah takdir. Tidak akan membuat mantan dari tidak cinta jadi jatuh cinta kembali. Enggak. Ya, tetap yang dapat mengubah takdir itu adalah doa. Ya, usaha itu penting. Tetapi ketika semua usaha sudah tidak bisa kita lakukan karena mantan tadi sudah kelihatannya bahagia bersama orang lain, doa itu adalah usaha. Ya, sekarang usaha kita satu-satunya dengan doa. Ya, nah,
Jadi itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, tadi kan, doa itu satu-satunya usaha yang masih bisa kita lakukan pada saat ini. Maka bagaimana doa itu akan terkabul? Ya sangat tergantung kepada usaha kita. Ya, kalau kita sungguh-sungguh berusaha dengan doa kita, karena ini satu-satunya cara untuk mengembalikan mantan kepada kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan usaha kita. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ada orang yang usahanya kemana-mana titip doa. Kalau ada video, ada postingan, ya, tutorial, tips mengembalikan mantan dan seterusnya, nah maka dia akan titip doa. Tolong didoakan ya, agar mantan saya kembali kepada saya. Ini nama saya, ini nama mantan saya. Tapi dia sendiri tidak bisa mengambil kebaikan dari apa yang diajarkan. Ya, karena misal nonton videonya pun dia malas. Ya, membaca postingannya dia juga malas. Apalagi berdoanya. Maka usaha dia adalah menitipkan doa melalui komen-komennya di berbagai video. Kan videonya ribuan tuh ya. Lumayan ini, siapa tahu ada yang membantu mendoakan. Ya. Apakah kemudian akan berhasil? Ya sepertinya kalau orang lain, apalagi mereka juga sedang menghadapi situasi yang sama, mantannya juga pergi, mungkin dia tidak sempat memikirkan untuk mendoakan orang lain. Walaupun mendoakan orang lain itu sebenarnya kunci terkabulnya doa juga. Nah, jadi kita tidak bisa kan mengandalkan orang lain membantu kita dengan doa. Usaha kita, doa kita, ya dengan usaha kita sendiri. Dengan doa kita sendiri. Kalau kita memang menganggap mantan ini sesuatu yang amat sangat berharga bagi hidup kita, nah sekarang apa usaha kita? Kita pengen beli rumah. Rumah itu harganya mahal. Ya, maka kalau sekarang kita bekerja sehari semalam 6 jam, kita pengen beli rumah, maka jam kerja kita harus kita tambah. Karena dengan menambah jam kerja, income bertambah, ya kan? Sehingga lebih cepat kita bisa beli rumah tadi. Rumah itu sesuatu yang sangat berharga, karena harganya mahal. Mantan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sebuah rumah. Mantan itu tidak ternilai. Nah, maka sekarang apa usahanya? Apakah titip doa di komen? Apakah berdoa tapi ya ala kadarnya saja? Ataukah kita sungguh-sungguh berdoa? Ya, setiap selesai sholat fardu, kita sempatkan berdoa khusus agar mantan balik. Kita mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ya kan? Misal ketika hujan turun, ya, ketika selesai mengerjakan sholat fardu, pada sepertiga malam menjelang fajar, dan seterusnya. Kita cari itu waktu-waktu yang mustajab. Kalau hari Jumat, ketika khatib atau imam menyampaikan khutbah Jumat, nah dia duduk di antara dua khutbah. Kan khutbahnya dua kali. Khutbah pertama, dia duduk di antara dua khutbah, itu kan dia duduknya tidak lama. Nah, nanti setelah itu dia berdiri lagi untuk khutbah yang kedua dan berdoa. Nah, ketika dia duduk di antara dua khutbah itu, insya Allah itu,
itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Tapi sayangnya ketika Jumatan, imam duduk di antara dua khutbah, lebih banyak kita yang ketiduran, melewatkan kesempatan berdoa. Nah, jadi sekarang usaha kita apa? Ya, kalau kita memang menganggap mantan ini sesuatu yang sangat berharga, dan berdoa itu satu-satunya jalan untuk mengembalikan mantan kepada kita, doa kita seperti apa sekarang? Ya, apakah kita masih malas-malasan, memasrahkan titip doa kepada orang lain, atau kita mau sungguh-sungguh berusaha berjuang dengan doa kita agar mantan kembali? Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga, setelah kita berdoa kepada Allah, kita pasrah, kita berserah diri kepada Allah, maka insya Allah doa itu akan terkabul. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, yang pasrah, yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ya. Nah, maka kalau kita sudah berdoa, kita pasrah, kita berserah diri kepada Allah. Ketika kita pasrah kepada Allah, artinya kita berdoa terus. Ya, kapanpun doa ini akan terkabul, itu kita kembalikan kepada hak Allah. Ya, Allah yang paling berhak, Allah yang paling berkuasa untuk menentukan kapan mantan balik kepada kita. Kita berserah diri kepada Allah. Ketika kita berserah diri kepada Allah, kita tidak lagi bertanya kepada manusia, kapan doa saya terkabul, kapan mantan balik kepada saya. Karena kalau kita masih tanya ke sana kemari, artinya kita belum pasrah. Sementara kalau kita bertanya ke sana kemari, kita mengeluhkan kok doa kita belum terkabul, malah itu yang jadi sebab tertolaknya doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ya kan? Nah, tergesa-gesa itulah yang kemudian menyebabkan doa kita menjadi tertolak. Oke, sebagai closing, sekarang Ustadz doanya apa? Berdoa apa saja sekarang, dengan bahasa yang kita pahami. Yang penting kita berdoa dengan khusyuk dan 3 kunci tadi. Ya Allah, kembalikan mantan kepadaku. Kita sebut namanya. Ya Allah, jadikan mantan sebagai jodohku selamanya dunia akhirat. Kita sebut namanya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai satu-satunya jodoh mantan dunia akhirat. Kita sebut lagi nama mantan. Insya Allah, semoga mantan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.